Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Dan juga dengan ayahanda tercinta semuanya yang GGS ganteng-ganteng soleh. Amin ya robbal. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dalam rangka pengajian akbar dan juga santunan yatim duafa bersama kita di Masjid Jami Al-Ikhlas ya Bunda ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, santunannya, ibadahnya, tilawahnya, tadarusnya semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diijabah, dimudahkan urusan kita, disolehkan anak-anak kita, disakinahkan keluarga kita, diberkahi rezeki, dimudahin urusan, diangkat segala penyakit kita. Yang sakit mata semoga sehat matanya, yang sakit kaki semoga hilang kakinya. Salah, hilang sakitnya maksudnya dah. Dan semoga kita yang hadir, bunda soliha, ayahanda tercinta serta anak-anakku semua ya, semoga Allah turunkan rahmat di tempat kita ini. Amin ya robbal. Semangat, amin ya robbal. Gitu kalau udah jauh-jauh dari Tangsel ya, terus Allah nggak semangat, awas. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Manzaladzi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, pengajian akbar, santunan anak yatim, berkah barokah semuanya. Semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya mudah-mudahan ibu ya, kita cinta Nabi, Nabi cinta kita cinta Nabi, Nabi cinta kita. Jangan sampai kita cinta Nabi, Nabinya nggak cinta kita. Jangan sampai kita kenal Nabi, Nabi nggak kenal kita. Ibu, kalau ibu cinta sama Nabi, Nabi nggak cinta, mau nggak? Itu namanya apa Bu? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Nabi. Salah satunya hari ini kita santunan, Masya Allah, berkah untuk para donatur, para pengurus dan semuanya. Alhamdulillah. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami sayangi, semoga semuanya yang kita sebutkan satu persatu menjadi panutan kita dan diberikan selalu keberkahan. Pada Bapak Ketua RW 20, Bapak Mayor Mas Ripin SH, mana Bapak? Ya, salam kenal ya Pak ya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Yang kami hormati, kami sayangi Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak Edi Rahmat Susanto SH. Yang tadi, yang di sono Pak, Masya Allah, berkah ya Pak ya. Makasih loh Pak, saya sudah diundang ke sini. Jangan kapok, undang saya lagi.
Yang kami hormati Ketua PKK RW 20 Ibu Rosidah Masripin, mana orangnya? Lah kok di belakang, Cin? Duduk depan dong, Cin. Oh, mundar mandir. Iya. Terima kasih loh Ibu PKK ya. Tahu nggak Ibu PKK artinya apa? Pengajian ke sono ke sini. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al Hidayah RW 20 Ibu Nani Edi Harsono, mana dia orangnya? Nah, Ibu Nani Edi Harsono. Berarti nama suaminya Edi Harsono. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati Ustadz Haji Sumantri MPD. Bapak Ustadz mana? Bapak Ustadz mohon izin nih ya. Kita nggak enak sama Ustadz ceramah di wilayahnya. Anggap aja saya lagi muhador ya Pak Ustadz ya. Kalau salah-salah kata mohon dikoreksi, mohon izin. Dan para ketua RT di lingkungan RW 20, juga kepada ketua RW 27 Bapak Subianto, mana orangnya? Pak kok ngumpet? Why? Bapak RW terima kasih. Dan juga para ketua PKK di lingkungan RW 20 dan para ketua Majelis Taklim di lingkungan RW 20. Mana ketua-ketua Majelis Taklim? Serta Qosidah dari tim Qosidah mana nih? Al Hidayah atau Al Ikhlas? Oh, Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Alhamdulillah. Pimpinan Ustazah? Hah? 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 Abu Samsul ya. Mohon maaf. Para ketua Majelis Taklim dan juga penasehat daripada DKM Masjid Al Ikhlas Bapak Mayor Purnawirawan Sunoto, mana Bapak Sunoto? Pak, ngapain ngumpet Pak? Mohon izin ya Pak ya, saya alhamdulillah bisa diundang ke sini. Semoga kita semua sehat walafiat, bapak-bapak tetap berkah, punya pasangan-pasangan yang soleha sehingga bisa datang ngaji bareng-bareng ke sini. Jadi siapa yang ngajinya di sini Pak Sutri? Bawa laki. Siapa yang bawa laki ngajinya di sini? Sama kayak saya juga bawa laki. Alhamdulillah. Yang nggak punya pasangan jomblo, kesian ya loh. Dan juga yang kami sayangi para donatur santunan anak yatim duafa di hari ini, mudah-mudahan selalu Allah berkahi infak sedekahnya. Karena sedekah tidak akan membuat kita miskin. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Tepuk tangan dong. Pokoknya kalau suara saya bagus atau jelek, diam aja, nggak usah komen. Suara-suara saya ya. Perkenalkan, nama saya Lulung Umu Mumtaza, dipanggilnya Lulung Manis. Karena saya berharap saya tetap manis sampai tua. Kenapa saya bilang lulung manis? Karena Al-Quran berkata, Allah berfirman bahwasanya kita harus waqulu qaulan sadida, berkata-katalah yang baik dan benar. Jadi kalau berkata itu yang baik, insya Allah jadinya baik. Kalau saya bilang lulung manis, saya jadi manis. Alhamdulillah. Saya bawa suami yang mirip dengan Afgan. Hidungnya doang. Kalau dilihat dari sedotan. Anak saya 2. Mohon doanya dari bunda dan ayahanda tercinta. Yang pertama, alhamdulillah sudah bekerja, udah usia 24 tahun, doain biar dapat jodoh. Dapat ijazah, kemarin dapat ijabsah. Yang kedua sedang sidang skripsi, doain juga ayahanda ya, biar kita memiliki anak-anak yang solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya robbal. Baik, mengawali saya mohon doa dari bunda dan ayahanda semua. Saya minta al-fatihahnya, terutama dari anak yatim dan duafa, dari juga tim Qosidah. Nah, kalau saya ada selawat-selawat digebuk, ya. Kalau saya selawatan langsung tung tung tung. Coba kita tes dulu. Kita tes ya. Kita tes, pegang itunya. Cinta saya ngomong. Cinta Nabi? Dijawab dong. Cinta Nabi? Cinta Nabi? Siapa yang cinta, gebuk. Ulang dulu. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asa liwad daroji. Siapa yang cinta pada nabinya
dalam hidupnya jeng 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 begitu. Itu maksud saya. Tapi gendangnya jangan buru-buru, gue kayak dikejar-kejar hansip. Sekoyong cepet amat, capek saya. Itu contohnya sayang ya. Terima kasih loh. Keren banget yang megang ininya. Apa namanya? Bass ya. Gitu. Baik, mohon izin saya mohon Al-Fatihah dari bunda-bunda semua dan juga anak-anakku serta dari ayahanda. Mohon izin kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semua. Saya minta doa untuk ibu saya yang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan, dan juga untuk anak saya semoga menjadi anak yang solehah, dan kami semua bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga yang skripsi dimudahkan skripsinya, yang udah bekerja diberkahi rezekinya. Ala haziniyah walikul niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Saja Juwairiyah, kalau saya salah-salah ucap tahsinnya mohon dimaafin ya. Karena kita bukan guru tahsin. Beliau guru tahsin, saya guru ta'aruf. Kalau nggak mau ta'aruf, tak tinggal. Baik, kalau saya panggil bunda, iya gitu ya. Bunda. 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 Gitu dong, cakep. Ayah. Loh, suara kagak ada. Heran gue. Ayah. Perasaan yang paling berisik suara cewek ya. Nah, bapak-bapak diem ya, sedikit bekerja, sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau kita banyak kerja, banyak cerewet. Baik, alhamdulillah hari ini kita sama-sama belajar bareng. Bukan saya ingin menggurui, karena saya yakin di sini ada guru-guru kita, ada para ustazah, ada ustadz yang insya Allah terus membimbing di Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan guru-guru kita ini senantiasa diberikan kesehatan, juga para pengurus dan juga para tokoh, alim ulama ya semuanya ya, kita doakan senantiasa terus tetap berjuang di masjid kita ini, perjuangan fisabilillah. Karena taklim itu adalah salah satu jihad fisabilillah. Karena kalau taklim itu, kalau kita ngaji kadang-kadang emang suka males. Nih kalau pengajian akbar yang datang banyak nih. Coba kalau pengajian rutin, berapa orang yang datang? Bu, kalau ngaji rutin berapa orang yang datang, Bu? Oh, banyak juga. Alhamdulillah, berarti di sini keren-keren ya. Pada senang ngaji, makanya malaikat mengelilingi kita insya Allah. Tema kita hari ini adalah memahami tahun baru Islam sebagai peningkatan religius dan kepedulian sesama dan peduli lindungi. Ya kan? Kalau pada bengong, karena kalau ke mall peduli lindungi. Mana sih nggak pernah ke mall ya? Mereka apa doang ya? Sian amat, udah Maret ya. Gitu. Baik, bunda-bunda soleha, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kita ngomongin tahun baru, pasti kita akan ngomongin bulan Muharram. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. Salah satunya ada bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Katanya tahun baru Islam. Tahun baru Islam kita anak-anak biasanya pada bawa obor, pada selawatan di jalanan ya kan? Untuk menunjukkan bahwa inilah tahun baru Islam 1444 Hijriah. Ngomong-ngomong 1444 Hijriah. Kaget ya Bu ya. Sudah berapa banyak ibadah yang kita laksanakan? Sudah berapa sedekah yang kita keluarkan? Sudah berapa sholat yang kita tinggalkan? Nah itu kan serem. Karena tadi dinyatakan semakin bertambah tahun harusnya kita meningkat agama kita. Bukan meningkat yang namanya gaya hidup, tapi meningkat gaya sedekah kita. Amin ya robbal. Yang pertama, yuk kita sama-sama merenung.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin terus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Demi masa, tahun berganti tahun. Tahun kemarin kita nggak bisa ikro, harusnya sekarang kita udah bisa baca ikro. Tahun kemarin kita belum bisa baca juz amma, tahun sekarang harusnya kita sudah bisa baca juz amma. Masjid gede, guru banyak, masa nggak mau ngaji? Heran. Orang di luar sana Bu nyari tempat ngaji, nyari tempat, nyari aula. Ibu di sini subhanallah ada masjid, ada pengurus, guru ada, tinggal datang doang. Apa sih? Bingung milih baju. Bajunya yang mana ya? Wah, besok ada Ustaz Jalulung nih. Gua pengen cari baju yang cakep. Kadang-kadang ngomong sama lakinya, udah kagak ada baju bang. Itu 3 lemari baju bukan? 3 lemari bilang gak ada baju. Hello. Itu di lemari apaan? Ikan asin. Ya, jadi yang pertama kita merenung. Tahun kemarin kita pelit, tahun sekarang harus kita dermawan. Tahun kemarin kita juz amma udah beres, sekarang Al-Quran. Tahun kemarin yang namanya kita belajar tahsin masih salah, sekarang nambah dikit lah. Kemarin do, sekarang do udah beres. Susah loh do, bikin lingkaran di sini pipi do, gitu kan? Emang seperti itu kalau ngaji. Makanya kita bersyukur ada masjid ini, ada pengurus, ada guru-guru. Siapalah kita kalau nggak ada masjid, repot. Contohnya saya kalau ngaji, saya selalu cari tempat. Kita punya jemaah tapi tempat nggak ada. Maka kita kalau ngaji pakai HTM 200.000, 120 buat makan, ya kan, 50 buat ngajinya, sisanya buat apa namanya makalah. Kalau dapat 50 orang dapat tempat. Begitu. Ibu bersyukur di sini, alhamdulillah. Maka kita doakan guru-guru kita, semoga dengan adanya guru-guru kita, ilmu-ilmu yang disampaikan meningkat religius kita. Cie. Kemarin nggak pakai jilbab, tahun kemarin sekarang pakai jilbab. Kemarin ngomongnya kasar, sekarang ngomong yang bagus. Jadi ada peningkatan saudara-saudara. Do you understand? Kita doain guru-guru kita. Karena kalau kita, ayo siap, gendang lagi gendang. Tanpa ada ustazah dan ustadz kita, guru-guru kita dan juga para pengurus, apa jadinya kita? Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubukum, kaifama ahwakum. Jeng jeng. Ini cepat-cepat mulu ya, ngos-ngosan Bu. Bu, pelan-pelan Bu. Man ana, man ana, ya Allah. Gue kayak kaset kusut jadinya. Canda ya. Jadi siapalah kita tanpa adanya guru kita, tanpa ada orang tua kita. Yang pertama buat anak-anakku, jangan pernah kita ngomong yang jelek-jelek, apalagi ngomong kasar. Walaupun di lingkungan ada kasar, kita harus seperti ikan. Walaupun ada di lautan yang asin, kita jangan ikut asin. Tetangga kita nozom jarik di sono, di sini nggak ada ya. Ngomongnya anjay, ngomongnya anjir. Jangan, kita ngomong astagfirullahaladzim. Ini peningkatan kalimat anak-anak nih ya, semuanya kita. Jangan lupa 4 kata ajaib. Suka lupa di mana-mana. Kalimat ajaib pertama, terima kasih. Jangan lupa ucapin terima kasih sama teman, sama orang tua, sama guru. Terima kasih, gitu loh. Jalan aja. Kedua, jangan lupa ucapan maaf, minta tolong, permisi, gitu. Masa sama orang tua nggak permisi, sama setan permisi? Bener nggak? Gila sama orang tua nggak ada permisinya, giliran kuburan numpang-numpang. Lo lebih takut sama setan daripada sama orang tua. Heran saya. Bener nggak Bu? Saya mau nanya, ada anak yang kayak gitu sama orang tua nggak permisi? Di sini mah solehah ya. Udah kalau gitu gue pulang, udah solehah. Sayangnya, jadi dalam surat An-Nas dinyatakan apa? Dalam tafsir dinyatakan ketika ada seorang sahabat berjalan-jalan dengan Nabi menaiki onta. Suatu ketika ontaknya sahabatnya Nabi ini kepeleset. Maka kemudian orang ini mengucapkan apa? Ta'isa syaiton, dasar setan. Jadi kata-katanya jelek.
Nabi nengok. Falatakulu ta'isa syaiton, nggak boleh ngomong kayak gitu, kalimat-kalimat setan, kalimat-kalimat jelek. Kita ini sudah menjadi orang muslim berapa tahun? Tahun baru Islam selalu lewat. Jangan katakan namanya ta'isa syaiton, walakin kul bismillah, katakanlah dengan nama-nama Allah. Kalau jatuh, astagfirullah. Kalau kita perjalanannya gitu, kalau kita naik, jalanannya naik, Allahu Akbar. Kalau jalannya menurun, subhanallah. Kalau jalannya lurus, alhamdulillah. Kalau gujlak-gajluk, astagfirullah. Kalau jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau jatuh jangan ta'isa syaiton, dasar setan. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Iza qulta ta'isa syaiton, jika kita mengatakan kalimat-kalimat setan, kalimat jelek, as-syaiton ta'azoma, setan akan membesar. Dasar lo ya, gede dia. Sekurang ajar lo ya, gede dia. Kalbait, seperti rumah. Walakin iza qulta bismillah, jika kita semua anak-anakku sayang, kita semua ibu-ibu juga, ya, kalau kita ngomong dengan nama-nama Allah, as-syaiton tasogoro, setan akan mengecil. Astagfirullahaladzim, kecil dia. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, kecil dia. Semakin kecil, kazubaba, seperti lalat. Jadi kalau kita kaget kalimat-kalimat Allah, astagfirullah gitu ya. Ya Allah, masya Allah. Ih kamu cantik deh, masya Allah gitu. Jangan kamu cantik deh, iya dong, anak siapa dulu. Kalau kita dipuji ngomongnya iya dong, anak siapa dulu, besok kena ain. Iya, toto sakit, nauzubillah min dzalik. Kalau kata orang Betawi, sawan bangke. Iya, sawan jadinya. Ini harus mengucapkan kalimat-kalimat kita praktek. Kamu cantik deh. Nah, gitu baru cakep. Jangan kamu cantik deh. Iya dong. Iya dong. Nah, jangan. Masya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Tapi jangan juga setan dimainin. Astagfirullah, kurang ajar lo ya. Astagfirullahaladzim. Dasar lo ya, tato setan gede kecil gitu. Repot. Istighfar aja ya. Jangan yang setan tasogoro ta'azoma, gede kecil. Repot. Bukan begitu? Bukan begitu, Dek? Dapat amplop tuh. Berapa tuh, Dek, isinya? Intip Oh, lumayan. Tapi tambah gedean ibu amplopnya. Itu yang pertama, yuk kita sama-sama masyarakatkan yang namanya peningkatan religius adalah ucapan. Jangan sampai kita dibikin malu. Apaan tuh pakai jilbab ngaji kemana-mana tapi mulutnya begitu, malu nggak? Itu jemaah mana? Masjid Jami Al-Ikhlas, ini malu-maluin. Jadi kalau kita dengan kalimat yang indah, zikir, kalimat yang bagus, orang melihat, ih subhanallah ya, masya Allah, jemaah mana tuh? Al-Ikhlas, kan keren. Karena orang gitu, kita ngaji salah, nggak ngaji salah lagi. Ngapain gua ngaji? Ngaji masih begitu, begituin nggak? Pernah nggak? Dengan gue nih kagak ngaji, begitu. Kita ngomong sama dia, gue ngaji aja masih salah, gimana tidak ngaji? Gitu. Gue nggak ngaji bangga. Julid banget kan? Ibu nggak tahu kan kalau aku tuh ustazah Juniper. Jauh nggak Juniper? Julid, nyinyir, baper. Yang pertama, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh dialah orang-orang yang tidak rugi. Beriman apa? Itu tadi apa yang Allah bilang surat An-Nas, jangan ngomong yang jelek. Yuk kita mulai ngomong yang bagus. Begini satu hadisnya ya, buat semangat kita biar kita termotivasi, tambah religius, dan kita bisa peduli dengan sesama. Ini hadis datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzon min duratin baido. Kata Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzon min duratin baido. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kitab catatan takdir manusia berupa lauhul mahfuz dari permata berwarna putih. Bayangin Bu, ada papan berwarna putih dari permata. Bayangin ya.
Dafatahu min yaquta hamro, sisi-sisinya terbuat dari permata merah. Jadi warna apa? Kitab Lauhul Mahfuz. Warna apa, Bu? Merah putih. Seperti warna apa? Bendera kita. Merah, Bu. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Itu kitab Lauhul Mahfuz. Kata Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Abbas apa? Min durotin baido dafatahu min yaquta hamro, qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun. Pulpennya terbuat dari cahaya dan juga tulisannya pun terbuat dari cahaya. Masya Allah. Nggak usah heran, ibu buka laptop. Kalau anak-anak dulu sekolah online, karena kita 2 tahun kemarin kita menderita lah katanya ya. Tapi kita sekolah online apa? Colokin listrik baru nyala, bener nggak? Nyala, nggak ada kuota, nggak nyala juga. Maka apa? Kalau kita Lauhul Mahfuz, pulpennya terbuat dari cahaya, tulisan terbuat dari cahaya, itu nggak usah heran. Kita aja laptop dari cahaya, bener ya Bu ya? Yanzuru fihi kulla yaumin salasami'a wa sittin. Allah melihat ke dalam catatan kita ini adalah 360 kali sehari. Ingat Bu, 360 kali sehari Allah melihat ke dalam catatan kita masing-masing, yang mana luasnya adalah Lauhul Mahfuz tadi seluas langit dan bumi. Ibu punya seluas langit dan bumi, saya juga punya, Pak Ustadz juga punya, Bapak semua kita punya, mohon izin. Karena kita semua punya, tapi Allah lihat dengan caranya Allah sehari 360 kali. Maka ahli tafsir mengatakan sehari dilihat tiap 4 menit sekali. Makanya ibu-ibu ngomong yang bagus-bagus buat anak. Ya ampun nak besok gue doain ya jadi imam masjid Jami Al-Ikhlas, jadi imam masjid ntar. Ih jangan yang jelek gini. Bener gak Cin? Ketawa. Gue doain lo jadi sarjana gitu. Doain jadi orang soleh-solehah begitu. Kenapa? Allah lihat tiap 4 menit sekali. Fafikulli nazratin, setiap kali Allah melihat, satu kali Allah melihat 360 kali sehari. Berarti tiap 4 menit sekali. Tiap 4 menit sekali menurut hadis ini, yang zuru ketika Allah melihat, wa huwa yahluku, dalam keadaan menciptakan. Wa yarzuku, memberikan rezeki. Jadi jangan pernah bilang Tuhan itu miskin, jangan. Allah itu kaya raya. Allah maha pengasih nggak? Allah maha penyayang nggak? Allah maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang maha tahu, tanpa diberitahu. Allah cakep, gitu dong. Jangan lagu TikTok ya kan. Siko begitu. Lagunya kita yang religius. Siko begitu, apa itu? Kok ngene kok dibanding bang, jangan. Kita selawatan ya. Maka ketika Allah dinyatakan dalam hadis tadi melihat setiap hari 360 kali, wa huwa yahluku wa yarzuqu wa yu'izu wa yuzilu wa yaf'alu ma yasha, maka Allah setiap 4 menit sekali dalam rangka apa? Menciptakan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi rizki, membuat kita nggak ada rizki, dan Allah akan berbuat sekehendaknya Allah. Falizalika qauluhu ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sa'nin fa bi ayyi yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sa'nin. Semua makhluk langit dan juga di bumi semua minta kepada Allah, karena semua pada minta setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa sibuknya? Tiap 4 menit melihat ucapan kita, melihat perbuatan kita. Maka bunda-bunda soleha dan ayahanda kita ngomong yang cakep-cakep. Ibu PKK, siapa tadi namanya Bu PKK? Ibu ketua PKK siapa namanya bunda tadi? Ibu Rosida jalan-jalan mulu. Bilang gini, iya dong, orang kaya. Jadi kita jadi orang kaya. Lo jajan mulu, iya dong, banyak duit. Jadi banyak duit. Jangan, Bu, besok ibu umroh ya. Umroh, boro-boro. Lu gak punya duit, tahu gak sih lo? Gak punya duit.
Ibu besok mau ngawinin anaknya, boro-boro pacar aja kagak ada anak gua. Jangan begitu. Doain ya, insya Allah. Kapan? Dalam waktu dekat. Ibu juga mau umroh ya, insya Allah. Gitu loh. Berbeda. Doain, boro-boro. Jadi boro-boro rezeki kita. Karena tadi Allah bilang, Nabi bilang, tiap 4 menit yas'aluhu, semuanya kita semua pada minta. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk. Ibu minta apa nih? Insya Allah, ya Allah ampuni dosa saya, tahun kemarin saya masih pelit, tahun kemarin saya masih yang namanya malas ngaji. Saya minta iman yang kuat ya Allah. Tahun ini, Muharram ini sampai seterusnya, jadikan saya orang yang ahli ilmu, jadikan saya ahli ibadah, jadikan saya ahli zikir, jadikan saya ya Allah ahli yang namanya soleh dan soleha, jadikan ahli silaturahmi. Kadang-kadang orang suka lucu, ya kan? Ibadah ke Allah kuat, silaturahminya aja. Sholat sih rajin, ngaji rajin, tapi ponakan belum bayar SPP lupa. Sholat rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, lakinya udah dimasakin. Udah masak belum? Sholat sih rajin, ngaji sih rajin, bahkan yang namanya ngaji dari Senin sampai Senin, tapi lakinya udah diurusin. Cucian kotor numpuk, setrikaan di pojokan, celana dalam orang dicuciin, piring numpuk, apa itu? Jadi kita lahir batin insya Allah soleh dan soleha, di rumah kita soleh dan soleha, di luar juga kita insya Allah soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Kodong-kodong lucu, ibu-ibu tuh suka lucu. Pak, saya mau cerita nih Pak, ibu-ibu tuh lucu banget. Ibu-ibu belum pakai jilbab disuruh pakai jilbab. Udah pakai jilbab masih juga diprotes, jilbabnya kurang syar'i. Bener nggak? Jilbab yang panjang dong. Kalau udah panjang diprotes lagi, jilbab sih panjang. Tuh naik motor, kena itu apa namanya tuh? Roda, panjang amat. Kamu udah bilangin. Kemarin gue nggak pakai jilbab, gue suruh pakai jilbab. Sekarang gue pakai jilbab, lo bilang pendek. Sekarang gue pakai panjang, lo salah juga. Mau lo apa sih? Gitu. Yang penting tutup aurat. Yang pakai jilbab kotak udah tutup aurat, yang pakai jilbab panjang syar'i tutup aurat, yang enggak tutup aurat, yang tidak pakai jilbab itulah yang membuka aurat. Tapi ibu lucu, pakai jilbab di pengajian doang, ya kan? Terpas gue ke tukang sayur, gue nggak kenalin. Ibu, saya ibu yang kemarin bu yang ngaji bu. Ibu nggak pakai jilbab, saya nggak kenal. Saya waktu ibu di masjid ibu pakai jilbab. Ada di sini yang begitu. Saya mau nanya, di sini pada pakai jilbab semua, apa sampai rumah pakai jilbab? Di kamar mandi pakai jilbab? Ya Allah Pak, ibu-ibu tuh ribet. Jilbab aja ada tutorial. Nggak mungkin kan kalau peci tutorial? Coba Pak saya pinjam peci Bapak. Saya mau minjam. Pelit amat. Kalau tutorial peci nggak ada. Minjem Pak. Ini peci suami saya. Tutorial peci ke masjid, upacara, jualan, enggak kan? Cowok mah peci mah tetap aja begini udah, ya kan? Kemudian pas kibraka, enggak gitu. Kasih Pak, kelihatan itu jidatnya. Gimana? Maka yas'aluhu, karena kita semua pada minta kepada Allah. Satu, kita minta yang baik-baik. Tadi dalam judul kita, tingkatkan keimanan kita, religius kita. Bukan peres, bukan pura-pura, tapi asli. Insya baik, saya nggak mau berpanjang kalam. Sekarang kita adakan tanya jawab. Yang mau nanya silakan. Judes amat ya. Nanya, saya nggak mau ngomong doang. Saya kepengen ibu mau nanya apa, insya Allah saya jawab. Kalau saya ceramah doang, capek. Ibu dong nanya, anak-anak mau nanya, ntar saya kasih hadiah. Ayo silakan yang mau nanya, ibu-ibu sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ibu Samsiah misalnya. Terus pakai password. Passwordnya gini. Assalamualaikum, nama saya Ibu Samsiah. Saya mau bertanya Bu Lulu, passwordnya dugem yuk. Ya mare. Ibu langsung sujon kan. Dugem itu dunia gemar mengaji. Jadi nih,
Selalu kalau ada kata-kata tuh selalu negatif thinking. Dugem dunia gemar mengaji. Silakan yang bertanya, monggo. Yang rebana mau nanya silakan sayang bunda. Nggak mau nanya kok pulang dah. Nah ini ibu kita yang cantik yang mirip dengan Ida Iyasa. Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni. Hah? Suami saya dan nikah. Eni. Oh Eni. Saya Dugem yuk. begini bu, saya mau menanyakan dugem yuk. Yo mare, yang lain jawab. Ulang dugem yuk gitu. Dugem yuk. Yo mare, dunia gemar mengaji. Silakan. Begini bu, saya menanyakan mengenai sholat bu. Sholat. Oke. Mengenai tahajud saya tanyakan. Waktunya tahajud kan batas akhir tahajud itu. Misalkan kita sholat subuh itu jam 4:30. Misalnya. Batasnya Kapan? Waktu tahajudnya 1:08. Terima kasih. Berarti ibu ahli tahajud nih. Soalnya mukanya cakep. Soalnya saya belum tahajud, mau plek-plek. Ibu berarti subhanallah. Baik, pertanyaan dari Ibu Eni yang tercinta. Terima kasih bunda sayang. Kita kan yang namanya ngaji pasti guru kita bilang, ayo kita tahajud, ayo kita sholat wajib. Karena apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Astagfirullahaladzim, susah amat Allah sih. Aku kasih pantun nih. Burung gelatik makan ketumbar. Gue bilang cantik apa kabar? Kalau nggak nanya, gue ganti pantunnya. Burung gelatik makan ketumbar. Cakep, gue bilang cantik bubar. Sholat tahajud di dalam surat Al-Isra ayat 78 sampai 80, bahkan ada doanya ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa sesudah tahajud. Tahajud dari jam berapa? Dari jam 8 bisa, habis bisa. Dari jam 12 bisa, sampai jam subuh kurang 10 menit masih bisa. Karena apa? Sholat malam itu paling tidak 1 rakaat walaupun witir. Jadi bisa gini, ya udah jam misalnya kita sholat subuh jam 4.30, ibu bangunnya jam 4, masih bisa. Karena ibu ke kamar mandi berapa menit? Kan kalau kamar mandi ibu lama, ya kan? Karena kita maaf banget, pada saat kita buang air kecil tuh ada aja yang tersisa-sisa. Keluar lagi, udah bisa 15 menit, udah segala macam ya, sisa 10 menit. Sholatlah dapat 2 tahajud, witir 1, azan subuh masih bisa. Karena apa? Dalam surat Al-Muzammil dibuka bunda sayang ayat 20. Ada yang bawa Quran nggak? Baca surat Al-Muzammil ayat 20. Bahwasanya sholat tahajud itu ada di awal malam, ada di tengah malam, ada di akhir atau sepertiga malam. Kenapa Allah bikin sholat tahajud itu bisa di 3 waktu tadi? Karena Allah tahu kita tidak bisa menghitung hari. Kita tidak bisa yang namanya menghitung hari kita, bahwa hari ini bisa bangun, belum tentu besok bisa bangun, benar nggak? Hari ini kita mungkin laki kita kerjanya shiftnya pagi, bisa pulang sore, malam bisa tahajud. Lah kalau kerjanya di hotel, shiftnya malam, dia akan ada di hotel sampai subuh bahkan sampai pagi. Gimana caranya? Ya, udah ketemu bu? Nah, tolong dibaca surat 73 ayat terakhir. Nggak baca ayatnya, baca artinya boleh. Silakan pakai mic. Micnya dipakai bu ya, silakan ya bu. Al-Muzammil ayat terakhir dibaca, nanti kita jelasin. Surat 73. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ayo. Yang nanya baca ayat terakhir sayang. Nah, silakan baca bunda, mohon izin. Ayat 20 ya, baca artinya. Artinya aja. Soalnya kalau baca ayat itu sampai asar. Baca bun. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri lebih sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu.
Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah yang mudah apa yang mudah dari bagimu Al-Quran. Terus karena Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi menjadi sebagian karunia Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakan sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya. Amin. Amin. Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Amin. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin. Sesungguhnya Allah memberikan kita waktu untuk sholat malam, bisa di awal waktu. Ibu pulang nih ke rumah, maghrib udah ngantuk, udah capek, tidur rebahan sedikit abis sholat maghrib. Bangun jam 9, ibu kan udah tidur ya Bu ya, bisa tahajud jam 9, bisa dulu baru tahajud, itu di awal waktu. Atau ibu pulang, seret, habis kerja, bapak pulang, aduh capek banget nih mah, udah sholat maghrib sama isya, bapak tadi udah ya, bapak mau tidur, tiba-tiba bapak bangun jam 11 malam, boleh tahajud kan udah tidur. Nah tahajud artinya apa? Tahajud ya tahajadu istaiqozo minan naum, yaitu bangun dari tidur. Nah jadi kalau bangun jam 11 pengen tahajud boleh, tiba-tiba bangun jam 4, masih bisa nggak Bu? Masih bisa, kan belum subuh. Jadi ada di awal malam, di tengah malam, di sepertiga malam. Kenapa bisa beda-beda? Karena Allah tahu ada orang yang sakit, ada orang yang bekerja sip-sipan, ada orang yang mencari karunia Allah, ada orang berperang di jalan Allah. Jadi Islam itu indah. Kayak acara gue, Islam itu gitu Bu kira-kira. Jadi silakan Ibu mau sholat tahajud. Tapi kalau Ibu bangun tahajud, suami ngajakin beramal soleh, nggak usah tahajud. Sama laki itu juga ibadah. Benar nggak Bu? Ibu baca surat Yasin malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, jam 10 malam. Mau tidur baca Yasin atau baca Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suami nyolek. Shadaqallahul azim. Ngajinya ditunda. Jadi ibu langsung sama suami beramal soleh. Karena apa? Laisal birra bil idoi, laisal birra bil idoi. Bukanlah suatu kebaikan kalau kita mengabaikan kebaikan yang lain. Suami ngajak amal soleh baik nggak Bu? Baik. Ngaji baik nggak Bu? Tapi kalau ibu terusin ngaji, suami marah, jadi tidak baik. Mudah-mudahan kita bisa berdiri itu. Amin ya Rabbal. Langsung laki saya senang. Ntar malam itu saya tabarok kagak jadi. Lagi gue denger ini, kamu tabarok baru udah ayat, mah. Ingat tadi ceramah di Bekasi ya. Ya pasti ya. Kalau gitu ya Pak Ustadz, mohon izin seperti itu. Ada lagi yang mau nanya saya? Siap. Mana mic-nya? Coba tolong boleh dikasihkan. Nah, boleh Bapak minta bantuannya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banget. Ini kayak adik saya. Ada bontot saya segini. Nih Pak Ustadz. Sebutkan nama ya sayang. Kita kalau tanya jawab enak. Tanya dong Mama Lulu gitu. Ya. Nyala nggak? Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dong Bu, saya tuh udah berpose ini di sini. Coba tolong dipoto. Nanya dong Ustazah. Iya, namanya? Perkenalkan nama saya Ibu Absah. Ibu Absah. Dari RT 08. Oh dia orang Betawi Absah, padahal mah cakep Hafsah. Istrinya Nabi Muhammad, anaknya Umar bin Khattab. Karena Betawi Absah. Memang begitu. Ibu Betawi apa yang mana? Orang mana? Orang Sumatera. Oh subhanallah, Sumatera. Baik. Orang Batak Ustazah. Ibu tanya lah kau. Cepatlah kau bertanya. Jangan lah tele-tele. Pakai password ya Ustazah. Ya pakai, dari tadi gue juga bilang juga apa? Kebocah ya. Dugamnya. Yo mare. Apa dugem? Dunia
Gemar mengaji. Ya, soleha pinter. Apa namanya? Apa nanyanya? Ini Ustazah, mengenai ketaatan kita terhadap suami. Nah, oke, that's right. Kadang-kadang kan suaminya ada di sini nggak? ada Ustazah. Kenapa nggak ada? Harusnya ada dong. Kerja Ustazah. Oh ya, kerja ibadah, kita ngaji ibadah. Oke, siap. Ini masalah ketaatan terhadap suami. Kadang-kadang Ustazah suami kan dikit-dikit harus taat sama Taat gitu ya. Tapi nggak ngasih duit gitu. Suami resek. Terus. itu nggak ada Ustazah. Gimana? Terus pertanyaannya Ustazah, seperti apa batas-batas ketaatan kita terhadap suami menjadi istri yang soleh? Emang kenapa pakai batas? Kan dia laki kita. Enggak, maksudnya juga apa yang bisa Kita lakukan. Oke. karena pengen menjadi Istri solehah. Solehah apa solehot? Solehah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih juga sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hafsat. Terima kasih. Mohon izin ayahanda, para guru-guru mohon izin. Bagaimana batas kita sebagai istri untuk taat kepada suami? Apakah kita lihat suaminya dulu? Oh iyalah, gue taat sama suami karena suami saya, bapaknya anak-anak, sangat bertanggung jawab kepada saya dan anak-anak. Uang belanja lancar, ya kan? Jalan-jalan lancar. Jadi saya taat kepada beliau. Memang dalam surat An-Nisa 34, kalau suami kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, dia memberikan nafkah lahir batin, maka saya taat kepadanya. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya kan, karena apa? Di ayat itu dilanjutkannya bima fadalallah, karena Allah berikan dia keutamaan apa? Wa bima anfaku, dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Maka fasolihatu, muncul istri yang soleha, qanitatun, muncul istri yang taat, ya kan, hafizatun, istri yang menjaga harga diri dan kehormatan suaminya, karena di atas si suami sudah bertanggung jawab. Maka batasnya apa? Selama suami kita bertanggung jawab, selama suami kita tidak mengecewakan kita, selama suami mengajarkan kita pendidikan agama dan sebagainya, kita wajib taat. Karena dia adalah suami kita, bukan suami orang. Suami orang pelakor ya, Cin. Saya di rumah saya banyak pelakor, Pak. Di kiri kanan saya pelakor, penjahit celana kolor, nano konveksi. Tapi boleh nggak, Bu, kalau saya tidak taat, kalau suami saya itu tidak sholat, tidak mau ngaji, nggak ngasih nafkah? Ada dua jawaban. Kalau kita tetap taat sama suami kita seperti itu, mungkin dia sholatnya kagak, ngongkrong mulu sama teman-temannya, misalnya. Saya kan mau taat males, tetap taat seperti Asyah binti Mazahim, surat 66 ayat 11. Bagaimana istrinya Fir'aun, segitu Fir'aun jahatnya, zolim, tapi Asyah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili baitan fil jannati, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Wanajini min Fir'aun, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Maka kalau kita tetap ikhlas, kita doain suami kita biar soleh. Ya Allah, mungkin hari ini belum dapat hidayah, mungkin tahun ini dia belum meningkat religiusnya. Ya Allah, di tahun ini saya berdoa, semoga Allah tingkatkan iman Islamnya ya Allah. Aku tidak berdaya, tapi Engkaulah yang berdaya ya Allah. Jangan berhenti untuk berdoa, meski mentari berhenti bersinar, jangan berubah sedikit pun. Di dalam berdoa ku temukan bahagia. Itu, jadi kalau tetap taat, insya Allah Allah bangun rumah di surga. Tapi kalau dia nggak tahan gitu ya, Cin, ngomong, Mas aku nggak tahan, lo ngasih duit kagak, ini kagak, itu kagak, terus gue harus taat gitu, hello gitu ya. Saya tidak tahan. Mari kita bicarakan, mau dibawa kemana hubungan kita, mau lanjut. Kalau abang nggak berubah, karena kita harus ada perubahan dalam peningkatan religius dan
kepedulian kepada sesama, boro-boro sama sesama, sama istri nggak peduli, sama mertua nggak peduli, sama anak nggak peduli, kita harus selesaikan sekarang juga. Begitu caranya. Kita tuh harus menjadi wanita yang kuat. Manusia kuat itu kita, gitu ya. Manusia kuat itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Beneran? Bukan kasih uang belanja mewek. Masa gitu ya Pak Ustadz ya. Kira-kira begitu Bunda. Jadi terserah Bunda mau pilih yang mana. An-Nisa 34 kita tetap taat dan soleha, atau surat At-Tahrim tadi ayat 11 kita seperti istri Fir'aun, kita tetap jalani hidup itu dengan suami kita yang mungkin belum soleh, atau kita ngomong ayo kita sama-sama katanya mau ke surga bareng-bareng. Pengennya di dunia bareng sama suami, dan insya Allah kita bisa bareng di surganya nanti. Amin ya robbal. Ibu mau bareng gak sama suami ibu di surga ntar? Mau, benar. Are you sure? Kalau yang nikahnya udah berkali-kali gimana? Ya Pak, misalnya janda nikah, akhirnya meninggal, nikah lagi, nikah lagi, sama siapa dia berkumpul? Sama yang terbaik menurut Allah. Gitu. Pak Ustadz berapa istrinya? Oh atuh, oh bagus kalau gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa sebagai ibu menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, nggak sayang? Anak-anak mau jadi anak yang soleha nggak? Kalau kamu rajin baca Quran, rajin doain orang tua, nanti di akhirat kelak kamu akan memberikan mahkota kepada orang tuamu. Seneng nggak? Coba ibu mau tes. Para Elas, siapa yang bisa baca doa untuk orang tua? Ayo yang bisa maju. Baca doa untuk orang tua, ayo maju. Ayo, siapa yang berani? Ayo tadi mau kasih hadiah buat orang tua, ya Allah tolong. Ada yang mau maju ke depan? Doa untuk orang tua, ada yang bisa? Ayo sini, bisa nggak? Doa untuk orang tua, sini. Ada yang bisa? Ada yang berani maju? Sini. Ah, pintar, sini, soleh. Tepuk tangan dong buat adik tercinta. Sebutkan nama, kemudian baca doa untuk orang tua. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk orang. Namanya belum. Nama saya Faris. Faris. Oh, cakep namanya ya. Kayak penyanyi. Faris Rustamunap. Hotman Paris. Berarti dia pengacara terkenal. Ayo baca doa untuk orang tua. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik walidayya sogiro, ya Allah. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat. Ayo Pak Beang, Elas. Iya, lumayan buat beli pulsa Jigo. Kasih ya. Mama kalau maju kok kasih Jigo juga. Oh, salah. Kalau mau banyak sama lakinya lah. Ya silakan yang bertanya lagi. Ada mau nanya? Ya mohon maaf, mohon izin. Saya sampai jam berapa ya di sini ya? Udah jam berapa Bu? Saya mau kasih oleh-oleh. Tolong bantu doain dong. Tolong bantu bagiin dong Cin. Ya ada paket umroh, brosurnya aja. Insya Allah ibu pasti bisa umroh. Umroh dengan saya, ini silakan dibagiin sayang. Kita baca doa dan bersalawat. Ini yang di dalam tas. Ya silakan Pak, mohon izin. Udah jam berapa sekarang Bu? Hah? Tadi kita jam berapa tadi? Tausiah. Jam 10. Oh, iya. Berarti kurang lebih 20 menit lagi ya.
Jemaah, berapa menit lagi? 10 menit. Oke, siap. Karena kan mau johor ya Pak ya. Iya betul. Karena kita zuhur jam 12. Berarti sekarang jam 11. Kira-kira 10 menit lagi saya tutup. Hah? Iya, maksudnya saya kan 10 menit lagi. Oh, keburu johor. Bukan foto-foto. Kan pasti pada minta foto kan? Ya ramat gue. Kata Pak Ustadz, siapa yang minta foto? Ih, Ustazah. 10 menit, Tosia, 5 menit, 10 menit kita foto-foto. Habis itu kita update status. Pak Ustadz, kan kita ngaji mah nomor 5. Nomor 1 foto-foto, nomor 2 update status. Hari ini saya ngaji dengan Busa Jalulungan, cetar membahana sejagat raya alam semesta mengakuinya. Gitu. Baik, ada lagi yang masih mau nanya? Silakan, di sini udah, yang rebana udah. Lagi yang mau nanya? Yang belakang belum? Di sini yang belum nanya nih. Ibu ustazah, para pembina, para majlis taklim. Di sana udah nanya, di sini udah. Di tengah belum ya, di sana udah. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak? Yuhu. Ada yang nanya? Udah pinter-pinter. Di sini ada yang nanya? Ya, pura-pura pada nanyanya pengen banyak tuh. Ayo yang mau nanya? Oh ya, silakan. Mana mic-nya Pak Ustadz? Mohon izin. Oh, udah. Oh, ada 1, 2. Oke, nanti ya 2-nya langsung. Sebutkan nama dan password. Berdiri sekaliannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Passwordnya juga yuk. Yuk mari. Yang mau tanya Ustazah, ini tuh untuk menghilangkan kemarahan dalam diri kita. Oh. Jadi walaupun sudah ambil air wudhu gitu ya. Tetap masih marah. Kita lihat ya. Marahnya sama siapa dulu? Sama suami sama anak? Kesel. Kesel gitu maksudnya nggak bisa tenang di istilahnya. Di rukyah. Saya rukyah nih, kayak kursi. Iya. Tapi masih tetap kesel gitu ya. Oke, dengar suara. Suara, dengarkanlah aku gitu. Baik, terima kasih. Jadi kita suka marah, suka gelisah gitulah ya kira-kira ya Bu ya. Bang ngaji udah masih aja kayak gitu ya. Dan bahkan suka dengar suara-suara gitu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Yang lain yang tadi, yang kedua sekalian. Ini yang ngaji bab biru Pak Ustadz. Oh iya, sebutkan. Tadi namanya Fitri, lahirnya Idul Fitri. Ntar jangan lo namanya ada hak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri dari RT 05. Dugem yuk. Yuk mare. Ustazah saya mau tanya. Ibu Sri. Iya. Oh, iya. Kayak orang India ada telar di sininya. Bagaimana cara mengelola hati kita, Asik. pikiran kita Asik. agar selalu berpikir positif. Baik, terima kasih. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu gimana sih caranya ngilangin perasaan-perasaan G6? Tahu nggak G6? Galau-galau gundah gimana gitu guys. Apa G6 tadi? Galau-galau gundah gimana gitu guys gitu ya. Ngaji udah Bu, udah tapi saya masih kesal, masih marah. Kalau kita marah sama seseorang, mungkin marah sama anak, kita selesaiin ngobrol sama anak. Kalau masih marah sama suami, kita ngobrol sama suami. Percuma kita berdoa begini-begini tapi kita nggak selesaikan. Harus ada healing. Mas, saya kesal sama Mas karena Mas gini. Berantem tapi habis gitu peluk-pelukan minta maaf. Nah, kamu tuh bikin kesal mama gini, kita keluarkan unek-unek. Habis itu baru yang namanya kita bisa yang namanya adem. Dengar suara-suara gimana? Berarti kalau kita mendengar suara yang tidak harusnya kita dengar, melihat yang seharusnya kita tidak lihat, buka surat 7 ayat 27. Coba dibuka atau dicatat surat Al-A'raf ayat 27. Dinyatakan apa di ayat itu? Bahwasanya setan itu menggoda kita. Menggodanya dengan gimana? Sesungguhnya mereka melihat kamu di suatu tempat di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya mereka mendengar kita, tapi kita tidak bisa mendengar dia. Ternyata ibu suka dengar yang aneh-aneh. Berarti ibu ketempelan jin. Kenapa ketempelan?
ketempelan karena Quran ngomong kita tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Kita bisa nggak ngedengar, tapi tiba-tiba ngedengar hal itu. Padahal kata Allah, dia tersembunyi. Dia ngeliat kita nggak ngeliat dia. Dia dengar kita nggak dengar dia. Tapi kenapa ibu mendengar sesuatu yang orang tidak dengar? Ibu ketempelan. Maaf, saya mau nanya, ibu punya suami nggak? Ada? Oh ada suami. Harmonis, rukun? Oh suka berantem. Oh belum bisa mengontrol kata-kata. Maka ibu harus rajin zikir pagi sore. Ada 3 doa yang dianjurkan dalam tafsir Ibnu Katsir, gampang kok Bu. 3 doa ini kalau kita minta kepada Allah, fa'ajaba bihi. Hadis ini dari Abi Umamah dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu apa di sini? 3 doa tadi. Yang pertama Al-Baqarah di ayat 255, ayat kursi, catat. Nah, pertama kata Abi Umamah, Rasulullah bersabda, jika kita doa dengan 3 ayat ini dari 3 surat ini, fa'ajaba bihi, Allah ijabah doa kita. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat kursinya. Yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan terakhir di surat Toha ayat 111. Ayat 111, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Itu yang pertama. Kalau marah itu wajar karena kita manusia, bisa kecewa. Ya kan? Kita juga manusia, punya rasa, punya cinta, ya kan? Punya marah. Surat Al-Kahfi terakhir. Bashar itu kulit, bisa marah, tapi kalau nggak bisa dikontrol, zikir pagi sore. Ya, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Dan ibu mungkin kurang jalan-jalan, mainnya kurang jauh. Bener nggak? Gue mau nanya, ibu pernah nggak jalan-jalan sama suami berduaan? Nggak pernah? Hah? Nggak kedengeran? Oh, makan di luar. Iya, ya. Pokoknya kita tuh harus ngomong seperti itu. Yang kedua, bagaimana mengelola hati? Pertama, bunda saya cantik, soleha. 1, rezeki nggak ketuker. Kenapa hati kita suka iri? Karena kita suka iri dengan pemberian dari Allah kepada orang lain. Ih dia enak ya, kok gue nggak enak. Ih dia enak ya, kok gue nggak enak. Jangan. Dalam surat An-Nisa ayat 32, jangan sampai kita iri dengki. Ya kan? Wala tatamannau bima fadlallah ba'dukum ala ba'din, atau ba'duhum ala ba'din. Janganlah kamu kepengenan sama yang orang punya, karena itu bikin kita jadi nggak teman. Benar nggak sih? Ide hidupnya enak ya, gue nggak enak. Siapa tahu hidup kita orang kepengen, hidup dia orang kepengen. Yang pertama, biar kita kelola hati. Yang pertama, jangan punya rasa iri. Jangan iri dengki, jangan. Nggak pernah main TikTok berarti soleha, pintar hebat di sini ya. Yang pertama. Yang kedua, rezeki nggak akan ketukar. Kenapa kita suka gelisah? Kenapa kita suka nggak bisa mengolah hati? 1, mungkin masih ada rasa nggak bersyukur. Kedua, mungkin kita namanya tadi masih iri sama orang lain. Yang ketiga, ingat. Saya juga lagi belajar itu. Surat 10 ayat 107, rezeki tidak akan ketukar. Karena apa? Wa iyam saskallahu bidurin fala kasifalahu illa huwa. Jika kita ditimpa suatu musibah, mudarat atau apapun, sakit atau apapun, nggak ada bisa ngilangin kecuali Allah. Dan jika kita diberikan suatu kebaikan, nggak ada bisa menghalangi. Kalau mau udah nyampe, pasti nyampe kebaikan itu. Maka kita akan tenang. Kenapa? Rezeki nggak ketuker, sehat pasti insya Allah sehat. Sedekah kita rajin, sholat insya Allah kita rajin, beramal ibadah kita rajin, insya Allah hidup kita bahagia. Kira-kira itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan soleha. Ya Anda mohon izin, yuk kita sama-sama berdoa ya. Yang berdoa Pak Ustadz siapa nih? Ada Pak Ustadz, tapi saya baca doa ini hanya untuk oleh-oleh ya, biar nanti saya nggak ada, ibu baca ini buat majlis taklim. Nanti tetap kita berdoa kepada Bapak Ustadz Sumantri, ya Bu ya. Oke. Baik, kita belajar iramanya. Kan ibu di sini senang sama selawatan kan? Nggak usah pakai rebana, nggak apa-apa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini contohnya, nanti kita baca sama-sama ya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya
ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang memenuhi kebutuhan, penuhilah kebutuhan kami. Ya Allah, Zat yang meninggikan derajat, angkat derajat kami. Ya Allah, Zat yang mengabulkan doa, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Zat yang menguraikan segala masalah, selesaikan masalah-masalah kami. Ya Allah, Zat yang menolak berbagai malapetaka, jauhi kami dari malapetaka. Ya Allah, Zat yang menyembuhkan berbagai penyakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Ya Allah, Zat yang mencukupi segala keinginan, cukupi kebutuhan dan keinginan kami. Ya Allah, Zat yang maha penyayang di antara para penyayang, sayangi kami, rahmati kami. Seperti itu, baca di rumah ya, mudah-mudahan berkah, anak-anakku juga berkah. Saya mohon maaf, mohon izin, mungkin apa yang tadi kita sampaikan, kalau itu baik silakan ambil. Kalau memang mungkin ada yang kurang-kurang, ya namanya juga kita manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, semoga apapun yang kita jalani, jika kita memang sama-sama dalam satu wadah yaitu Masjid Jami'ah Al-Ikhlas ini, ayo kita sama-sama. Berbeda pendapat mau udah pasti, yang penting jangan berbeda akidah. Bersatu dalam ibadah, ya kan, toleransi dalam khilafiyah. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terus ngaji, dan kita minta ridho kepada Allah. Mudah-mudahan kumpul di sini, kita bisa kumpul di surga. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumara. Allah akan bimbing, Allah akan giring orang-orang bertakwa masuk surga berombong-rombongan. Terima kasih ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Anak itik main di sawah, bila topik wal hidayah. Makan pete di rumah Po Ije. Saya kate maafin aje. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Umi Lulung Manis. Instagram Lulung Manis. Gambarnya Islam itu indah. Terima kasih. Terima kasih atas resepnya. Semoga apa yang على هذه النية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الساكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السخاء وأبواب النعمة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب الجود وأبواب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وعلى الرضا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا نظرا لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Sumantri yang telah membawakan doa. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Pengajian kita telah selesai. Mari kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.